Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah ta'ala rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika rabbi ayyahdurun. Shadaqallahul adzim. Hadratal mukarramin, Bapak Ibu yang kami muliakan, alhamdulillah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Malam hari yang mulia ini kita bisa berkumpul di rumahnya Bapak Wasiding ya. Alhamdulillah dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan rumah ini menjadi rumah yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan yang hadir semua juga mendapatkan berkah dan hidayah dari Allah. Amin. Salat dan salam semoga terlimpah dan tercurah pada uswatun hasanah junjungan kita tercinta, suri teladan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kita nantikan syafaatnya di umat kiamat nanti. Bapak Ibu yang kami muliakan, saya minta izin tidak ngomong dalam bahasa Jawa, Pak. Sebetulnya Pak Lurah ini hafal karena dari Al-Hadid awal berdiri beliau dukuhnya dulu. Alhamdulillah sekarang udah munggah derajatnya. Jadi Pak Lurah ya. Sapa ngerti sesuk jadi bupati kan. Iya, bisa munggah lagi. Amin. Pokoknya kita dukung terus ya, selama beliau insya Allah istiqomah di jalan Allah terus, kita kawal, Masya Allah. Jadi dari awal Al-Hadid berdiri itu 17 tahun yang lalu, 18 tahun ya, 2007 di Karangmojo beliau sudah mensupport, mendukung, dan beliau tahu kelemahan saya satu, nggak bisa ngomong bahasa Jawa ya. Karena saya ini produk impor, bukan orang asli Gunung Kidul ya. Saya di Gunung Kidul ini bersyukur karena diterima sebagai bagian dari masyarakat yang masyarakat Gunung Kidul itu sungguh sangat guyup ya, rukun. Sehingga saya yang jauh dari Jakarta hijrah ke Gunung Kidul diterima dengan baik ya, sampai alhamdulillah betah ya. Jadi kalau saya ke Jakarta malah pulang kampung judulnya ya. kalau ke sini karena di sini sudah menjadi tempat hijrah saya. Nah, jadi saya minta izin, nggak bisa amator dalam bahasa Jawa, nanti takut keliru malah buduku nanti. Nah nanti wah kok Pak Ustadz malah salah kan gitu. Jadi nanti saya mau belajar dulu bahasa Jawa yang baik ya. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, saya ikut senang bisa silaturahim ke sini yang kedua kalinya. Karena 2 malam yang lalu saya ke sini sama Pak Lurah, ketemu dengan Pak Wasidi, ya nanti insya Allah panjang lebar biar Pak Lurah yang matur. Intinya ya alhamdulillah niat kami silaturahim ke sini dengan warga Putuk ya. Dan alhamdulillah mudah-mudahan silaturahim kami diterima dengan baik sehingga menjadi pahala buat kita semuanya. Intinya mungkin saya mau kasih mauidhah hasanah begini. Urusan sama Allah itu tidak pernah ribet, Pak. Ya, Bu ya. Jadi jenengan nek duwe urusan ya sama Allah, karo Gusti Allah, niku nggak pakai ribet. Nggak susah. Yang susah itu nek berurusan karo manusia. Nah. Gitu. Ya, malah kadang karo sedulur dhewe malah ya, malah ribet ya. Ya, tapi kalau berurusan sama Allah nggak pakai ribet ya. Contoh misalnya apa, kita punya aib ya, punya aib, nopo aib bahasa Jawanya sama ya Pak Lurah ya? Ya, punya aib, tetangga tahu, wah repot urusannya tuh. Nggih mboten? Bisa nyebar sa RT, ini ke RT 4. Ya, bisa jauh lagi sak padukuan kan. Kurang jauh lagi sak kelurahan gitu. Itu urusan sama manusia. Tapi kalau sama Allah, jenengan punya aib, punya dosa seabrek-abrek, sak tumpuk ya, seoke-oke kan gitu kan. Apakah Allah itu mempermasalahkan dosa kita? Apakah Allah terus menyebarkan dosa kita? Apakah Allah melalui malaikat kayak dosanya Pak RT sebarno kono? Enggak toh? Jadi urusan sama Allah itu gampang. Ya, enggak ribet. Yang ribet itu urusan karo manusia itu. Ya. Berapapun banyak dosa jenengan,
berapapun banyak aibnya jenengan, sama Allah itu ditutupi. Ya, Batan? Ditutupi, nggak bakal disebar-sebar. Nggak bakalan orang itu tahu. Jangankan orang lain, istrinya jenengan pun mungkin nggak akan tahu. Contoh ya, misalnya jenengan ya pergi keluar, suami ya, bapak-bapak nih kan, nggak ngomong sama istrinya dihapusi. Nggak mungkin malaikat ya bisi bojone, bojomu kayak lu nih, mbok rondo kono gitu. Kan nggak mungkin tuh. Aman ya. Itu sama Allah. Ya, makanya kita itu selalu diminta selalu bersyukur gitu. Diminta selalu mohon ampun gitu. Kenapa? Karena Allah itu sudah begitu baik sama kita. Ya. Nah, yang mau saya sampaikan di sini apa intinya? Intinya adalah ayo, ini adalah kesempatan. Kesempatan buat kita berterima kasih, bersyukur kepada Allah. Karena apa? Karena Allah itu sayang sama kita. Melalui cara apapun. Mungkin malam ini, malam Jumat ini adalah cara Allah memanggil warga Poto gitu, untuk selalu bersyukur kepada Allah. Untuk selalu mohon ampun kepada Allah. Kenapa? Karena kata Allah, yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah itu ingin memberikan kemudahan. Ya, Allah itu nggak akan mempersulit. Allah itu selalu mempermudah urusan kita. Dan Allah tidak menginginkan kesulitan buat kita. Jadi, kalau kita merasa sebagai hamba Allah kemudian minder, ya, itu keliru. Kita merasa kemudian, aku ki ibadahku apa ditompo ya. Ditanya, Pak, kenapa kok belum mau sholat misalnya? Isin karo Gusti Allah. Ya. Apa sholatku diterima kan ini. Nah, ini yang seperti ini keliru. Kenapa? Karena kalau kita punya banyak dosa, justru kita harus mendekat kepada Allah. Kenapa? Dosa kita seberapa pun banyak, nggak usah malu. Ya. Satu ketika ada cerita begini, Pak. Pernah Allah itu memarahi malaikatnya gara-gara belain manusia. Dan manusia yang dibelain itu manusia yang paling banyak dosanya. Jadi satu ketika ada orang yang ada manusia yang paling gede maksiatnya. Ya, pokoknya semua maksiat pernah dilakoni. Kalau cuma mabok itu kulino gitu ya. Pokoknya semua, kalau bahasa Jawanya mungkin mau limo itu udah enteng kelasnya. Lebih ini lagi, parah lagi. Segala macam maksiat udah pernah dia lakukan. Satu ketika dia merasa malu sama Allah, kemudian ingin kembali kepada Allah, taubat, ya. Pengen taubat. Kemudian dia berdoa, ya Allah. Tapi saking malunya, mau ngomong itu, mau minta doa itu nggak bisa keluar kata-katanya. Cuma, ya Allah, cuma begitu aja. Berkali-kali, ya Allah, ya Allah. Saking malunya karena banyak dosanya. Mau ngomong apa aku karo Gusti Allah kan ini. Saking oke dosanya kan ini ya. Karena nggak bisa ngomong apa-apa, cuma ya Allah, ya Allah, ya Allah. Malaikat ya, gemes mungkin ya. Ngomong wae ora iso kan ini mungkin bahasanya ya. Ya Allah, ya Allah, tok ngomong ora kan ini ya. Wis malaikat kemudian rembukan. Ora usah disampaikan karo Gusti Allah. Wong kaya ngono bejat misalnya ya. Mau maksiat disampaikan percuma gitu ya. Ternyata Allah tahu. Karena Allah kan alimul ghaibi wa syahada kan gitu ya. Allah itu maha tahu yang nggak kelihatan maupun yang kelihatan. Allah dengar ya bahwa malaikat ini berusaha menghalangi suara manusia ini yang mau taubat kepada Allah. Ini nggak bisa ngomong, cuma ya Allah toh. Ya, dikiranya nggak sampai sama Allah. Begitu Allah tahu, kemudian Allah panggil malaikat itu. Wahai malaikat, kenapa engkau menghalangi hambaku yang menyebut namaku? Ya, malaikat cerita, wah iki Gusti Allah, iki wong brengsek ya. Orang yang paling banyak maksiatnya. Percuma, paling sesok ya maksiat meneh ini ya. Akhirnya sama Allah dikasih tahu. Wahai malaikat, apakah kamu merasa lebih tahu daripada aku sebagai Tuhanmu? Malaikat takut langsung ya. Malaikat langsung minta ampun sama Allah dan mengatakan bahwa Allah lebih tahu daripada kami. Nah, begitu tahu, maka kemudian Allah bilang, jangan kau halangi suara hambaku yang memanggil namaku. Walaupun dia cuma manggil Allah, ya Allah, ya Allah gitu toh. Belum sempat ngomong, ya Allah ampuni dosaku, belum sempat. Belum sempat ngomong, ya Allah dosaku kokean, nyun ngapunten, nyun ngapuro ya. Bahasa Jawa ini ya. Enggak sempat, cuma ngomong ya Allah gitu. Nah, kemudian malaikat habis itu bertaubat ya, kemudian suara si
hamba yang minta, yang teriak ya Allah ini terdengar sama Allah. Begitu terdengar, Allah kemudian bilang sama malaikat, wahai malaikat, aku sudah tahu apa yang dia minta. Dia ingin minta ampun kepadaku. Maka sampaikan, Allah memberikan ampunan atas semua dosa-dosamu. Selama engkau selalu bertobat dan kembali ke jalannya Allah. Ya, begitu dikasih tahu, ini yang si hamba oleh maksiat ini, malah kena serangan jantung mati. Karena kaget saking senengnya gitu ya. Saking senengnya ternyata dosanya dia yang begitu banyak, nggak disangka-sangka Allah itu nggak sempat ngomong astagfirullahalazim, buatan sempat. Nggak sempat ngomong ya Allah maafkan aku, ampuni dosa, nggak sempat, cuma teriak ya Allah, ya Allah, ya Allah, begitu toh. Tapi Allah sudah tahu apa yang dia mau sampaikan. Itu loh Bu, Pak nggih. Kan urusan karo Gusti Allah tuh ribet mboten? Mboten ribet. Ya. Allah langsung mengampuni, saking senengnya diampuni malah mati. Ya kan, matinya berarti dalam keadaan husnul khotimah, sebab apa? Wis diampuni semua dosa-dosanya. Ya. Maka di Al-Qur'an itu kan wasari'u ila maghfirati mir rabbikum. Bersegeralah kamu menyambut ampunan Allah. Jadi sebetulnya besok kalau kita jadi orang Islam ini sadar ya bahwa ampunan Allah itu wa jannatu arduhas samawati wal ard, seluas langit dan bumi, maka nggak ada orang Islam itu yang matinya dalam keadaan su'ul khotimah. Ya, mesti semuanya orang Islam mati dalam keadaan husnul khotimah, betapapun banyak dosanya. Sing penting isih eling karo Gusti Allah ngaten mawon. Ya, kalau nggak sempat ingat sama Gusti Allah, nah ini yang cilaka. Ini walaupun banyak maksiatnya, nggak pernah sholat, banyak dosanya, tapi ketika dia sakit, tiba-tiba dia ingat, ya Allah, iya ya, aku banyak dosanya. Baru sadar kretek gitu aja Allah sudah ampunin, insya Allah. Ya. Nabi Muhammad sendiri bilang, lau amil tumul khotoya, kalau kamu berbuat dosa yang banyak, hatta malaati sama, gitu ya, sampai langit itu penuh sama dosamu, kan kita rak mungkin gitu. Oke dosane wong Gunung Kidul nopo maneh wong Putuk. Gitu. Nggak mungkin dosane ki memenuhi lah langit. Paling apa tuh dosane ngene ki? Ayo, ninggalkan sholat nggih mboten? Jujur Bu. Gitu. Nggak apa-apa namanya. Paling kan gitu ya. Ora iso maca Al-Qur'an gitu, paling Yasin kan apa sithik-sithik kan gitu ya. Kemudian apa meneh? Dan lain-lain ya. Tapi insya Allah nek dihitung-hitung orang nanti jari 10 ki penuh, nggih mboten? Insya Allah tidak termasuk hadis Nabi. Bahkan hadis Nabi tadi bilang, Nabi Muhammad bilang, kalau kamu berbuat dosa, bahkan dosamu itu memenuhi langit, langit ki sak ombo-ombo nih nggak mungkin. Tapi ada nggak orang yang dosanya sak oke kayak langit? Ya mungkin ada. Fir'aun itu mungkin dosanya ya gede itu kan gitu ya. Ya, tapi saya nggak sempat bertobat, itu aja. Kalau sempat bertobat, insya Allah Allah ampuni Fir'aun itu. Nah, kemudian kata Rasulullah apa? Fataballahu apa nama? Summa nazitum. Kemudian dia insaf ya, sadar ya. Fataballahu alaikum, maka Allah akan menerima taubatnya. Ya, jadi insya Allah malam hari ini mudah-mudahan menjadi kabar gembira buat saya, Pak Lurah, Bu Duku, Pak RT, kemudian warga Putuk. Mudah-mudahan malam ini adalah malam awal ya, pertanda Allah akan menurunkan cahayanya di Putuk ini insya Allah. Dengan sama-sama kita bersilaturahim, kita mohon ampun sama Allah, dan insya Allah berurusan sekali lagi, saya mengatakan berurusan sama Allah itu lebih mudah, lebih gampang. Kenapa? Karena Allah tidak mau mempersulit semua urusan kita kepada Allah. Sampai itu tadi orang yang dosanya banyak saja, sampai malaikat aja gemes, cuma nyebut nama Allah, ya Allah aja diampuni oleh Allah seluruh dosa-dosanya. Maka mudah-mudahan di Putuk ini insya Allah ke depan menjadi percontohan, ya, bukan cuma di Padukuhan Ngepung, tapi lebih luas sak kelurahan Karangmojo, bahwa insya Allah cahaya Islam di sini akan semakin terang. Amin ya rabbal alamin. Terutama untuk generasi anak cucu kita nggih, Bapak Ibu nggih. Ya, kita kan kepengen anak cucu kita, nggak mungkin yang namanya orang tuanya nggak sholat, anaknya wis kowe ora usah sholat wae, kan nggak mungkin. Ya, walaupun bapak ibunya nggak sholat, mesti kepengennya anaknya sholat. Ya. Pengen anaknya menjadi anak yang soleh dan
soleha. Maka insya Allah anak-anak kita ke depan yang akan meneruskan ya kehidupan kita yang insya Allah penuh dengan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian itu saja barangkali yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf kalau ada banyak kata-kata yang tidak berkenan dan salah. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.